Kembali lagi di channel Dusarto Film. Kali ini kita akan menceritakan film yang berjudul Seven Prisoner. Film ini mengisahkan seorang remaja miskin berusia 18 tahun yang bernama Mateus dan bersama teman-temannya yang menerima pekerjaan di tempat barang rongsokan di Sao Paulo untuk bos barunya yakni Luca. Até lá eu vou descontando tudo o salário de vocês. Ninguém falou nada disso. Di awal scene kita diperlihatkan seorang remaja yang bernama Mateus. Dia sedang bekerja untuk membantu ibunya di rumah. Namun melihat ibunya yang sudah sakit-sakitan, Mateus mempunyai rencana untuk pergi ke Sao Paulo untuk mengadu nasibnya. Singkat cerita, Gilson pun datang. Ia juga memberikan uang untuk ibu Mateus sebagai tanda jadi Mateus pergi ke Sao Paulo. Dan akhirnya Mateus berpamitan dengan ibunya dan beserta kedua adiknya untuk mengadu nasib ke Sao Paulo. Mateus pun bersama teman-temannya menikmati perjalanannya tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Akhirnya Mateus pun tiba di Sao Paulo. Dia sangat keheranan dan terpesona karena kota Sao Paulo sangatlah besar. Kini Mateus pun sampai di lokasi kerjanya. Dia bertemu dengan bosnya yakni Mr. Luca. Mungkin di dalam benak Mateus dia merasa keheranan karena tempat yang nantinya dia akan bekerja adalah tempat rosokan atau tempat rombeng. Fala, seu Luca. E aí, como é que vai essa força aí? Vai indo. Fizeram boa viagem? Seu Ezequiel. E o... Onde vocês são? de Catanduva. Pak Luca pun mengajak Mateus dan kawan-kawan ke kamar yang nantinya akan mereka tempati. Dia juga meminta KTP Mateus dan kawan-kawan untuk alibi pembuatan dokumen. Dari situlah Mateus sudah mulai menaruh kecurigaan pada Pak Luca. Dikarenakan Mateus mulai curiga, dari awal sore itu, Mateus pun langsung mengetes Pak Luca. Apakah dia bos yang baik atau tidak dengan cara meminta jatah makan malam di luar. Di malam itu mereka pun pergi jalan-jalan dan membeli makanan di sebuah bar dekat tempat mereka bekerja dengan uang $4 yang diberikan Pak Luca sore tadi. Kemudian, scene pun berpindah ke kamar mereka. Mereka asik bercerita dan membayangkan mereka sukses dan pulang membawa banyak uang dari kota. Keesokan hari pun tiba. Mereka sudah mulai untuk bekerja. Pak Luca pun mengajari cara memisahkan tembaga dari karetnya, yang mana tembaga tersebut adalah sumber penghasilan terbesar dari tempat mereka bekerja saat ini. Mereka pun bekerja, dan bekerja. Hingga tepat pada satu pekan mereka bekerja, namun mereka merasa dibohongi karena mereka belum sepeser pun dibayar. Saat jam makan siang tiba, Mateus pun muak dan mengungkapkan segala keluh kesahnya, hingga membuat Pak Luca murka. Não temos na nosso almoço. Namun Pak Luca pun membantah argumen dari Mateus, yang menganggap Mateus dan kawan-kawan bekerja di tempatnya adalah hutang. Akhirnya membuat Mateus pergi, namun dihadang oleh Nando dan dipukulnya. Dan pada akhirnya mereka sudah putus harapan. Bekerja diperlakukan seperti budak di tempat itu. Akhirnya Mateus dan kawan-kawan memutuskan untuk berkemas dan akan kabur di malam hari. Namun mereka mendapati semua gerbangnya terkunci rapat, dan apesnya juga Pak Luca pun memergoki mereka dan menghajar mereka. Malam itu mereka menyusun rencana untuk pagi menumbangkan Pak Luca. Esok pagi pun tiba. Samuel berpura-pura pingsan karena keracunan. Pak Luca pun mendekat. Prak! Pak Luca pun dipukul sampai pingsan. Saat mereka mencoba kabur, namun Nando mencegat dengan pistolnya. Ezequiel yang sempat berhasil lolos
Nyatanya sekarang tertangkap lagi oleh polisi korup. Dia disiksa, dihajar habis-habisan, ditutup wajahnya dengan plastik sampai kehabisan nafas, hingga membuat teman-temannya melihat dan merasa jera untuk kabur. Lalu Nando pun menakut-nakuti mereka bahwa tidak ada seorang pun yang akan menolong mereka. Bila mana ada, mereka akan mengancam keluarga mereka untuk menghabisi keluarganya. Keesokan harinya mereka bekerja seperti biasanya, namun terjadi konflik antara Ezequiel dan Miguel. Singkat cerita, hari demi hari dilalui panas, hujan, terik, matahari tidak menumbangkan mental mereka. Mereka tetap bekerja seperti biasanya. Scene berganti di makan malam dan Pak Luka memberikan mereka bir untuk merayakan keuntungannya. Nós precisamos de banho. Namun permintaan mereka hanya ingin mandi. Dan Pak Luka pun mengabulkannya. Pada keesokan hari, Mateus membuat kesepakatan dengan Pak Luka. Dia akan menghasilkan lebih banyak uang dengan catatan selama 6 bulan dia harus dibebaskan dari kurungan tersebut. Dan lagi-lagi Pak Luka mengabulkannya. Namun Ezequiel selalu menentangnya. Dan pada akhirnya mereka bekerja dengan gigih dan menyelesaikan semua tugas-tugasnya dengan baik. Di scene berikutnya, Mateus diperintahkan oleh Pak Luka untuk membeli sebuah rokok. Meu cigarro, por favor. Di saat itulah Pak Luka mulai menaruh kepercayaan kepada Mateus. Di malam hari mereka join sebat-sebat dulu dan bercengkrama satu sama lain. Di keesokan hari mereka diberi jam istirahat untuk bermain sepak bola. Mereka sangatlah bergembira satu sama lain dan Pak Luka pun menikmati pertunjukan tersebut. Di waktu yang bersamaan, ternyata Pak Luka mendapat panggilan dari bosnya bahwa akan ada inspeksi dari Depnaker untuk memeriksa kelayakan perusahaan tersebut. Dan ironisnya, Mateus sudah melakukan perjanjian dengan Pak Luka agar Mateus dapat berbohong kepada Depnaker. Di jam makan malam, teman-teman Mateus merasa kecewa karena Mateus tidak bisa jujur kepada tim Depnaker. Scene berganti di esok hari dan Mateus diajak keluar oleh Pak Luka untuk menemui seorang temannya. Dan ternyata teman dari Pak Luka tersebut adalah seorang penjual budak. Mateus pun diberi kesempatan untuk memilih budak tersebut. Di scene berikutnya, Pak Luka pun mengunjungi temannya lagi, yakni seorang penjual budak wanita. Dan ternyata Pak Luka membeli 2 budak wanita tersebut untuk dijual kembali ke temannya. Dan Mateus disuruh untuk mengambil uang dari teman tersebut. Dan karena keberanian dari Mateus, Pak Luka pun memberikan sedikit uang kepada Mateus sebagai imbalan keberaniannya. Dan sampailah Mateus di dalam gudangnya dan membawa seorang budak baru, namun Ezequiel langsung memukulnya. Dikarenakan kejadian tersebut, malah Pak Luka sekarang menjadi sangat menyayangi Mateus. Dan saat ini Mateus mendapat tempat istimewa di samping Pak Luka. Di scene berikutnya pagi hari, Mateus sekarang sudah menjadi mandor baru di bawah langsung Pak Luka dan menyuruh teman-temannya untuk bekerja. Vai mais rápido. Bora trabalhar, agiliza aí.
Tetapi diam-diam ternyata Matius masih membela teman-temannya. Dia meminta Samuel untuk tetap percaya padanya. Apesar disso, Di keesokan hari, Pak Luka berbaik hati dan memberikan ponsel untuk Matius. Matius pun segera menghubungi ibunya. Dan dengan diam-diam ternyata Pak Luka mengirimkan uang untuk ibunya, Matius. conto pra ela. O que você ganhou? Kemudian di malam hari, Pak Luka mengajak Matius untuk minum-minum di diskotik untuk merayakan kemenangannya. Pagi hari, selepas pulang dari diskotik, Pak Luka pulang dalam kondisi mabuk berat. Dan Matius membantunya sampai dalam kamar. Melihat Pak Luka sedang mabuk berat dan meletakkan pistol di atas mejanya, Matius pun mengambil kesempatan tersebut. Namun, di sisi lain dia dilema, karena dia harus memilih teman-temannya atau dia harus memilih ibunya, karena Pak Lukas sudah baik kepada ibunya. Dan inisiatif yang diambil Matius yakni memberikan beberapa makanan untuk teman-temannya. Di scene berikutnya, Luka mengajak Matius untuk ketemu Pak Wali Kota untuk membahas bisnisnya, yakni Luka harus meninggalkan tempat rombeng untuk dipromosikan lebih baik mengambil bisnis dari Pak Wali Kota. Aí, ó. Rodinei. É ele que vai ficar no ferro. Se tu quiser subir, tem lugar pra tu. Di scene berikutnya, Luka mengajak Matius untuk bertemu keluarga dari Luka untuk berpesta bahwa Luka naik promosi menjadi businessman. Di keesokan hari, Matius bekerja seperti biasanya, namun Samuel mencoba kabur. Matius pun dapat menangkap Samuel dan melaporkannya ke Samuel pun harus menerima hukuman berat, dia dipukuli dan keluarganya pun disiksa. Dikarenakan Samuel saking dendamnya dengan Matius, maka Samuel memberikan tanda kenangan kepada Matius. Dan pada akhirnya Matius pun memilih ikut dengan Luka untuk mencari jati dirinya. Nah, itulah guys cuplikan film dari Seven Prisoner. Banyak pesan yang dapat kita ambil. Happy ending. Terima kasih.